Selamat siang untuk kita semua, Bapak Ibu Guru sekalian. Selamat siang. Hari ini kita berkumpul untuk mengadakan sosialisasi materi tentang budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Kori. Kepada pemateri saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih untuk moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Yang pertama-tama, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Oke, baik, saya akan mensosialisasikan salah satu materi tentang budaya positif. Seharusnya peserta melibatkan banyak orang, tetapi karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan sehingga yang hadir seperti ini. Baik, mungkin kita langsung saja karena menyangkut kegiatan yang saya lakukan di sini adalah untuk bisa mensosialisasikan budaya positif di lingkungan sekolah. Itu sasarannya itu adalah kepada guru dan siswa, terutama di warga sekolah. Baik, kita lihat budaya positif yang perlu kita pahami di sini. Kita lihat, baik, untuk materi yang akan dibahas pada hari ini itu yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian keyakinan kelas, restitusi dalam hal ini adalah 5 posisi kontrol guru. Dan yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Baik, kita lihat yang pertama itu adalah budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini yang akan dibahas pada sosialisasi ini. Yang pertama yang perlu kita lihat itu adalah apa yang terlintas dalam benak Bapak dan Ibu guru tentang kata disiplin. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah disiplin harus dihubungkan dengan sebuah hukuman? Pertanyaan yang pertama itu disiplin. Nah, kalau di sini dalam budaya kita sehari-hari, makna kata disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Kepatuhan dalam hal ini disiplin berpakaian, disiplin waktu dan lain sebagainya. Itu kalau menurut pemahaman kita. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apakah disiplin itu harus dihubungkan dengan sebuah hukuman? Karena biasanya kalau di dalam benak kita, kalau kita berbicara tentang disiplin, kalau kita tidak disiplin itu tentunya pasti kita hubungkan dengan yang namanya hukuman. Kalau dia tidak disiplin berarti dia harus dihukum. Nah, jadi kalau kita berbicara di sini, apakah disiplin itu harus dihubungkan dengan sebuah hukuman? Nah, di sini kalau kita berpikir bahwa kalau disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk sesuatu tanpa sogokkan, ancaman maupun hukuman. Itu kalau disiplin positif. Tetapi yang selama ini yang kita sering alami, kita lakukan terhadap anak-anak, itu adalah kalau yang kita buat itu adalah disiplin yang bernilai negatif. Sedangkan dengan berkembangnya zaman, berkembangnya era, maka sekarang mengapa pemerintah menciptakan yang namanya Merdeka Belajar? Merdeka Belajar. Tentunya kalau kita bisa mengartikan kata merdeka itu berarti bebas. Bebas dalam hal positif, bukan negatif. Jadi ketika dari kedua pertanyaan
tersebut kalau kita hubungkan atau kita memberikan kesimpulan adalah yang namanya sebagai pendidik atau sebagai guru, tujuan kita adalah, maksudnya tujuannya untuk anak-anak, bukan untuk siapa, tetapi tujuannya untuk siswa. Jadi sebagai pendidik, dalam hal ini guru, tujuan kita melakukan disiplin itu adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki sikap disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Intrinsik dalam hal ini punya motivasi dari dalam diri, sedangkan kalau ekstrinsik itu motivasi dari luar. Ya, nanti kita lihat yang selanjutnya. Yang berikut, nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam diri masing-masing. Baik, kita lihat di sini ketika kita melihat pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila itu ada yang namanya beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, ada gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalam pelajar Pancasila itu kita lihat yang pertama itu ada nilai kepedulian, ada nilai rajin, integritas, dan rasa hormat. Nah, peduli, kemudian terus terangan, kemudian keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan, sampai dengan pengertian. Nah, nilai-nilai tersebut itu yang harus diterapkan di lembaga pendidikan, terkhususnya kepada siswa. Nah, siapa yang harus menjadi contoh? Yang menjadi contoh itu tentunya adalah guru. Guru harus memperlihatkan nilai-nilai tersebut sehingga bisa ditiru oleh siswa atau murid. Yang berikut, untuk menuntaskan nilai-nilai dari kebajikan tersebut, maka akan muncul pertanyaan, kira-kira strategi apa yang selama ini Bapak dan Ibu guru terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada peserta didik? Nah, yang selama ini kita lihat ini adalah kebanyakan disiplin negatif, termasuk saya juga sering melakukan. Saya tidak ketika saya kuliah dalam pendidikan guru penggerak ini, baru saya dapat materi tentang budaya positif, dan di situ baru saya belajar. Ternyata kata disiplin ketika dilanggar oleh siswa, maka dia tidak selamanya harus berdampak hukuman. Dia tidak harus berdampak hukuman, karena disiplin itu bisa disiplin dalam positif, bisa juga disiplin dalam negatif. Nah, jadi akan muncul kalau kita mau menuntaskan nilai-nilai tersebut, maka kita harus berpikir kira-kira strategi apa yang selama ini kita sudah terapkan untuk siswa ketika siswa tersebut harus menanamkan disiplin positif pada siswa, dan bagaimana hasilnya pada perilaku peserta didik ketika kita melakukan disiplin positif. Apakah dia berubah atau malah tambah brutal ketika kita menerapkan yang namanya budaya positif? Oke, kita lihat jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah, dalam diri guru itu diri guru, siswa, dan yang namanya warga sekolah, kita tentunya memiliki yang namanya 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia di sini yang di warga sekolah ini tentunya antara warga sekolah itu ada guru, ada tenaga pendidikan, dan ada siswa. Nah, dari warga sekolah tersebut itu tentunya kita memiliki 5 kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar itu tentu ada. Yang pertama, kebutuhan dasar daripada manusia yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, ada kebebasan, dan ada kesenangan. Nah, kebutuhan bertahan hidup di sini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologi,
seperti makan, kesehatan, dan tempat tinggal itu merupakan kebutuhan dalam bertahan hidup. Kemudian itu yang kedua itu adalah kebutuhan kasih sayang. Kita manusia ini tentunya harus membutuhkan kasih sayang. Siapa yang bilang dia tidak butuh kasih sayang? Tentunya pasti kita butuh kasih sayang. Kasih sayang itu bukan hanya dari orang tua saja, tetapi kalau kita di sekolah kita berlaku sebagai murid, tentunya kita butuh kasih sayang dari guru. Kemudian yang berkaitan dengan kasih sayang dan rasa diterima itu adalah kebutuhan akan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang. Kalau yang namanya koneksi itu membangun hubungan, Nah, kalau guru marah-marah siswa juga pasti siswa minder. Kalau kita marah terus, kalau dalam mengajar, kemudian kita begini, tentunya pasti siswa tidak minder. Dan itu tidak akan memiliki yang namanya jaringan yang bagus antara guru dengan siswa. Kemudian penguasaan. Nah, kebutuhan penguasaan di sini kebutuhan mencapai yang sesuai, kemudian menjadi kompeten, diakui atas prestasi dan keterampilan yang kita capai. Tentunya sebagai guru, ketika kita melihat siswa kita menjadi kompeten atau memiliki kelebihan atau mencapai nilai prestasi yang tinggi, tentunya sebagai guru kita bangga, tentunya kita merasa berhasil bahwa kita sudah berhasil mendidik anak-anak kita. Kemudian kebebasan di sini adalah kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan dan mengendalikan hidup. Kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam dia punya diri. Kita sebagai guru tidak boleh membatasi, karena dalam profil pelajar Pancasila itu ada satu nilai yang namanya mandiri. Mandiri artinya kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkreasi sesuai dengan apa yang ada di dalam diri mereka. Kemudian kesenangan, anak-anak juga butuh kesenangan. Jangan kalau kita tegang dari ujung ke ujung, pasti anak-anak merasa bahwa dikekang, mereka tidak pernah rasa senang. Ketika membuat sesuatu pasti mereka rasa tertekan. Kita buat begini, nanti ibu atau bapak guru marah. Jadi itu pasti punya yang namanya punya tekanan dalam diri. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu yang sudah dijelaskan. Kita lihat yang berikut. Motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Kita lihat yang pertama, motivasi di sini ini adalah sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau melakukan sesuatu. Saya ulangi, motivasi itu berpengertian bahwa sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau melakukan sesuatu, itu motivasi. Kemudian hukuman. Kalau hukuman di sini adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum, itu hukuman. Kemudian nanti materi selanjutnya akan ada di punya penjelasannya. Kemudian penghargaan. Penghargaan itu sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan dalam bentuk material atau ucapan. Jadi penghargaan itu tidak selamanya harus dikasih uang baru namanya penghargaan. Lewat ucapan itu juga misalnya kita memberikan apresiasi provisial kepada seseorang yang berhasil meraih suatu prestasi, itu juga merupakan satu penghargaan. Jadi pengertian di sini yang namanya penghargaan itu bukan hanya berupa material atau berupa uang atau berupa barang, tetapi berupa ucapan juga termasuk dalam satu penghargaan. Nah, ucapan di sini itu adalah ucapan yang bernilai positif, bukan negatif.
Kalau bernilai negatif itu bukan penghargaan, tetapi olokan. Kemudian yang berikut adalah restitusi. Nah, restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut seorang ahli yang namanya Gosen. Itu pada tulisan di bukunya itu pada tahun 2024. Jadi Gosen ini dia berpengertian tentang kata restitusi bahwa proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya restitusi di sini dia tidak berdampak pada hukuman. Dia tidak berdampak pada hukuman. Nanti di bagian terakhir itu tentang restitusi segitiga. Kemudian yang berikut, motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia di sini tadi kita lihat bahwa motivasi merupakan sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau melakukan sesuatu. Nah, kita lihat motivasi perilaku yang ada pada manusia. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini tujuannya kepada siswa. Jadi motivasi yang pertama itu siswa bersikap disiplin karena ia takut dihukum. Jadi kalau siswa dia disiplin hanya karena takut dihukum itu juga tidak benar. Itu tidak termasuk dalam budaya positif. Berarti itu dia punya nama, biasa kita bilang munafik. Dia berbuat sesuatu hanya karena dia mau menjauhi dari kesalahan. Kemudian yang kedua, motivasi yang berikut adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Artinya dia disiplin di sini hanya mau untuk dipuji, saya harus disiplin waktu supaya saya jangan kena marah dari wali kelas, jangan kena marah atau jangan disiksa. Jadi yang dimaksud pada motivasi yang kedua ini adalah siswa bersikap disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Artinya dia disiplin itu bukan dari dalam diri, tetapi dia hanya mau disiplin untuk mendapatkan pujian. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam arti siswa bersikap disiplin karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Yang ketiga ini yang bernilai positif. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya dia disiplin itu dari dalam diri tanpa paksaan orang lain. Dia sadar bahwa ternyata disiplin waktu itu penting, ternyata disiplin berpakaian itu penting karena dia punya nilai nilai positif. Nah, kalau pada posisi guru di sini sebagai seorang guru, saat kita hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan kita? Sebagai seorang guru, saat kita hadir mengajar di kelas tepat waktu, kira-kira motivasi apa yang mendasari tindakan kita? Dari 3 motivasi perilaku manusia, kira-kira kita ada di bagian yang mana? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Kalau yang ada pertama, kedua, ketiga itu sasarannya kepada siswa. Tetapi pertanyaan refleksi di sini adalah sebagai guru. Jadi tentunya kalau kita sebagai guru, ketika kita masuk kelas tepat waktu, tentunya kita tidak kelihatan terburu-buru dan lain sebagainya. Kita mempersiapkan diri. Jadi ketika kita menuntaskan belajar mengajar, maka kita akan merasa puas. Tidak perlu saya harus masuk mengajar karena saya takut nanti kepala sekolah marah saya. Saya harus mengajar karena nanti anak-anak menilai bahwa begini-begini. Yang dimaksud dengan budaya positif ini adalah kita melakukan sesuatu tanpa
suatu pujian atau suatu penilaian yang berharga, tetapi kita melakukannya itu dari dalam diri sendiri. Kemudian yang berikut, konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Kita lihat di sini ada hukuman, ada penghargaan. Nah, kalau hukuman itu nilainya adalah menyakitkan. Tentunya kalau kita sebagai guru, ketika kita memberi hukuman kepada siswa, maka itu dampaknya adalah sangat menyakitkan bagi siswa. Pasti dia tidak menunjukkan di depan kita, tetapi di dalam hati itu tentunya yang ada itu mungkin rasa sakit hati atau maki-makian dan lain sebagainya. Kemudian yang berikut, kalau kita memberikan hukuman kepada siswa itu tentunya siswa tidak nyaman, siswa takut dalam hal paksaan, memaksa. Kemudian siswa bisa menyembunyikan kesalahan. Maksudnya ketika dia berbuat salah, dia bisa saja dia omong kosong kita. Tidak, itu saya tidak buat. Kalau kita melakukan hukuman terhadap siswa, tetapi kalau kita melakukan pendekatan, maka siswa tersebut dengan sendirinya dia akan mengatakan yang sejujur-jujurnya. Kemudian yang berikut itu hukuman tadi, penghargaan. Nah, penghargaan di sini dia akan bermakna tidak efektif jika tidak memberikan secara terus-menerus. Yang namanya pujian atau penghargaan itu ketika siswa meraih sesuatu, maka kita harus terus mendorong dia memberikan penghargaan tadi, tidak berupa harus material atau dia harus berupa, tidak selamanya harus material. Penghargaan lewat ucapan juga itu termasuk penghargaan. Jadi itu harus dilakukan secara terus-menerus. Tetapi yang namanya penghargaan itu jangan kita hanya omong, tetapi sesekali kita memberikan motivasi dia dengan memberikan dia mungkin uang sedikit tentang prestasinya. Kemudian merusak hubungan atau ada rasa iri. Merusak hubungan atau rasa iri. Kemudian mematikan kreativitas. Dalam hal ini mereka hanya berpikir tentang penghargaan apa yang akan diperoleh. Artinya begini, dia berbuat sesuatu yang positif, dia mengharapkan satu penghargaan. Seharusnya tidak boleh, kita buat saja. Entah mau dihargai atau tidak dihargai kan nilainya yang penting ada nilai. Biasanya orang bilang buat begini kan lu bukan Tuhan Allah, yang menilai itu Tuhan Allah. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Dalam hal ini yang tidak mendapat ranking merasa dihukum. Artinya begini, bisa dalam ucapan juga kita sering mengolok itu sudah dapat ranking, jadi lu disebut siswa yang bodoh. Itu juga bukan sebuah penghargaan, tapi sebuah olokan yang tentunya menuju ke hukuman yang sangat menyakitkan. Hukuman di sini bukan berarti kita suruh dia berlutut, tetapi dengan kata-kata juga bisa kita menghukum seseorang. Dan yang terakhir, merampas hak menghargai dirinya. Merampas hak menghargai dirinya artinya di sini bahwa ketika kita mengatakan sesuatu hal yang negatif bagi diri anak, maka tentunya kita sebenarnya itu kita menangkap hak dalam dia menghargai dia punya diri. Sebenarnya nilai-nilai yang ada di dalam dia punya diri itu ada, tetapi hanya karena dengan perkataan guru, dengan perkataan mungkin pegawai, itu juga bisa merampas hak untuk siswa bisa menghargai dia punya diri. Terakhir yang ada di dalam dia punya diri hanya satu kata yang sering diucapkan, parsetan dulu. Parsetan itu artinya untuk setan. Kan kalau par itu kan bahasa Ambon. Bahasa Ambon, parsetan itu untuk setan. Seharusnya kita mengucapkan par Tuhan, artinya untuk Tuhan. Apa yang kita buat itu untuk Tuhan. Oke, baik, kita lihat. Yang memberikan konsep tentang hukuman dan penghargaan yang bernilai. Di sini ketika saya membaca sebuah buku, itu bukunya Alvin Kohn. Itu dia memberikan wawancara atau sosialisasi tentang annual conference. Itu pada tahun
95 itu Al-Fiqon ini dia mengemukakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Saya ulangi lagi. Iya. Al-Fiqon ini dia dalam tulisan di bukunya mengatakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ya, benar. Karena begini, misalnya kalau kita punya cara mengontrol siswa dalam belajar, kalau kita mengontrolnya dengan marah-marah, dengan tekanan, tentunya siswa dia akan merasa bosan. Kita belajar bos marah-marah juga. Kalau macam kayak guru-guru juga, ketika dia berbuat sesuatu yang menurutnya baik, tetapi kalau penilaian misalnya dari orang-orang yang punya jabatan, kalau misalnya dia tidak kasih penghargaan tetapi dia berupa olokan, maka tentunya apa yang ada di dalam kita punya diri seharusnya kita lakukan juga, kita jadi pemalas. Kita buat sama, sampai hargai, sampai pernah menghargai kita punya apa yang kita lakukan. Nah, jadi yang berbuat intinya kita berbuat sesuatu itu kita berpikir bahwa ketika saya berbuat sesuatu tentunya orang lain pasti suka. Tetapi kalau kita sebagai guru, kalau kita berbuat sesuatu yang bernilai negatif di sini, misalnya kita tidak masuk mengajar, kemudian kita marah-marah, itu juga siswa lupa malas juga datang marah-marah di sini. Itu tentunya dia tidak mengatakan di depan kita, tetapi di dalam hati hancur hatinya. Yang berikut, konsep disiplin dengan identitas sukses. Tadi identitas gagal ya. Sekarang kita lihat konsep disiplin dengan identitas sukses. Kita lihat konsekuensinya. Itu tadi hukuman dengan penghargaan. Sekarang konsekuensi dengan restitusi. Jadi kalau tadi hukuman dengan penghargaan itu dia masuk dalam identitas gagal. Sedangkan kalau identitas konsep disiplin dengan identitas sukses itu adalah konsekuensi dengan restitusi. Nah, tadi kita lihat kalau pada hukuman tadi itu yang pertama itu apa? Yang pertama tadi menyakitkan. Kalau konsekuensi di sini artinya dia menerima satu penguatan. Artinya kita kasih masukan begitu. Kemudian ada yang namanya stimulus atau respon. Kemudian siswa menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sekarang restitusi. Nah, restitusi di sini artinya kalau identitas sukses itu siswa bertanggung jawab atas perilakunya. Artinya begini, dia habis buat kesalahan dia bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Tidak brutal, tidak seperti yang tadi hukuman dan penghargaan. Kemudian siswa memegang kontrol atas dirinya sendiri. Artinya dia bisa kontrol dia punya diri. Kalau saya buat begini pasti saya kena marah dari guru. Kalau saya buat begini pasti saya kena marah dari kepala sekolah dan lain sebagainya. Tetapi kalau pada restitusi itu adalah siswa mampu mengontrol atas dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir, bersemangat memperbaiki kesalahan. Kalau tadi pada hukuman dan penghargaan itu dia berbuat sesuatu itu bersemangat memperbaiki kesalahan. Dalam hal ini artinya kita tidak memberikan dia hukuman, tetapi kita hanya kasih dia konsekuensi saja. Kita kasih dia jalan keluar, tidak harus dengan hukuman. Jadi kita panggil dia, kita omong baik-baik. Jangan kita panggil dia kemudian kita marah-marah, itu sudah masuk dalam hukuman. Nanti di bagian terakhir ada penjelasan. Kemudian sekarang kita lihat, kita masuk dalam pendekatan restitusi itu yang seperti apa. Yang pertama mungkin kita lihat pengertian daripada restitusi dulu. Nah, pengertian restitusi di sini menurut Gosen menyebutkan pengertian daripada restitusi itu adalah proses
menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan. Proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri daripada restitusi. Ciri-ciri daripada restitusi itu yang pertama itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kalau kita menebus kesalahan itu artinya kita harus dengan hukuman baru dia bisa tebus dia punya kesalahan. Tetapi restitusi di sini adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan di sini, contohnya dia datang terlambat. Guru tanya, kenapa terlambat? Oh, ibu saya pagi-pagi ini bangun terlambat. Nah, kita kasih dia untuk menebus dia punya kesalahan itu harus bagaimana? Tentunya dia harus datang pagi supaya tidak terlambat. Kemudian memperbaiki hubungan. Ciri-ciri daripada restitusi. Memperbaiki hubungan artinya begini. Kalau dia buat satu kesalahan, siswa buat satu kesalahan, kemudian guru tidak marah, tetapi guru panggil omong baik-baik. Tentunya itu kita memperbaiki kesalahan. Tetapi kalau kita memberikan hukuman, maka tentunya hubungan antara guru dengan siswa yang membuat kesalahan itu tentunya renggang. Renggang dalam hal ini, dalam arti kalau dia buat sesuatu pasti dia sini guru, pasti dia sini guru itu dia bisa marah-marah kita. Jadi kita buat kesalahan, kita mau buat hal yang negatif kita lihat itu. Itu artinya tidak dari dalam diri, tetapi dia munafik. Kemudian merupakan tawaran bukan paksaan. Misalnya dia tidak kerjakan tugas, dia tidak mengerjakan tugas. Kita sebagai guru kita menawarkan dia. Kira-kira lu mau apa supaya lu bisa kasih tugas lagi, lu bisa kerja. Itu tawaran. Kalau paksaan berarti pokoknya lu harus catat ini buku sampai habis. Itu nama paksaan. Tetapi kalau tawaran kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk dia bisa berbuat sesuatu sesuai dengan yang dia mampu. Kita tawarkan. Kira-kira lulusan kerja tugas ini lu mau apa? Lu mau buat apa? Nah, seperti itu. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita sebagai guru tentunya kita harus membaca karakter anak. Kalau karakter anak itu ada yang biasanya ketika dia mendengarkan pelajaran itu dia serius sekali. Tetapi coba kau tanya dia, pasti dia kaget. Nah, kalau kita fokus pada karakter bukan tindakan di sini, tentunya saat kita memberikan pelajaran itu sering-sering kasih selingan. Kalau kita lihat mereka sudah lelah sekali, kita buat satu ice breaking supaya menyemangati mereka. Nah, sehingga mereka tidak merasa macam lelah, capek. Kemudian menemukan solusi itu beberapa ciri-ciri daripada restitusi. Yang berikut, adalah perbedaan. Perbedaan di sini kita lihat contoh kasus yang dialami oleh siswa itu adalah siswa sering tidak mengerjakan tugas. Siswa sering tidak mengerjakan tugas tuh, kira-kira kita sebagai guru itu kita harus berbuat apa? Kita harus membuat apa? Apakah kita harus memberikan dia hukuman atau bagaimana? Nah, kita lihat perbedaan di sini. Di sini ada penghargaan dan ada restitusi. Nah, penghargaan di sini adalah guru menghukum siswa dengan berlutut di depan kelas. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Nah, itu siswa sering tidak mengerjakan tugas itu, kira-kira apa yang harus kita buat? Yang pertama, kalau yang namanya penghargaan itu adalah guru menghukum siswa dengan berlutut di depan kelas. Itu berarti penghargaan dengan cara apa?
Negatif. Kemudian kita lihat di sini, kalau restitusi, kalau negatif tadi menghukum siswa menuju di depan kelas, guru marah dan murid menjadi takut. Tentunya kalau kita marah, paksa dia kerja tugas, pasti dia itu dia nama ini siswa takut dan dia harus kerja. Tetapi seharusnya dia tidak mau kerja karena itu tidak ada dalam dia punya diri. Kemudian kita lihat di sini adalah restitusi. Nah, restitusi di sini artinya guru memberikan konsekuensi mengerjakan tugas di jam pulang sekolah sebanyak 3 kali lipat. Guru begitu konsekuensinya. Konsekuensinya kalau dia tidak mengerjakan tugas, seharusnya tidak kita sebagai guru, kita tidak suruh dia berlutut atau kita tidak marah dia karena nanti dia akan takut. Tetapi strategi yang harus diberikan oleh guru itu dia harus tidak berupa hukuman, tetapi guru memberikan konsekuensi. Tadi hukuman, tetapi ini konsekuensi itu siswa yang tidak mengerjakan tugas dia harus setelah jam pulang sekolah itu dia harus mengerjakan tugas 3 kali lipat. Artinya dia satu nomor dia jawab 3 kali. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Saya lihat di sini yang sering kita temui itu biasanya termasuk saya juga. Saya tidak tahu teman-teman guru yang lain bagaimana, tapi termasuk saya juga. Ketika kalau siswa tidak mengerjakan guru, kemudian kita memberikan dia hukuman, maka dia akan terus-menerus berbuat hal yang sama. Jadi saya berpikir bahwa semoga setelah saya memberikan sosialisasi ini mungkin kita sebagai guru bisa perlahan-lahan untuk bisa menerapkan budaya positif tersebut. Kemudian yang berikut, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa keluar dari masalahnya. Saya tidak tahu di kelas yang lain itu bagaimana, tetapi di kelas saya itu kami sudah membuat keyakinan kelas, berbagai macam keyakinan atau kesepakatan kelas. Harus mengikuti pelajaran dengan baik, tidak boleh makan di kelas dan lain sebagainya. Jadi, ketika siswa melanggar kesepakatan atau keyakinan tersebut, maka kita tinggal panggil dia. Guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa keluar dari masalahnya. Kalau misalnya di situ tidak boleh tidur saat jam pelajaran. Kalau dia tidur tinggal kita panggil dia, silakan baca di sana. Kalau baca ada keyakinan kelas, kita tanya dia, kira-kira lu mau apa? Seperti itu. Kemudian yang berikut, di sini 5 posisi kontrol